yang Silakan Bapak Tur, saya ikut aja. Silakan kesepakatan. Tadi Bapak ini tadi sudah dimulai mengenai kesepakatan sama kepala suku. Silakan praktekkanlah kesepakatan. Oke, mohon maaf kemarin ada yang minta izin itu yang dari Mamucu. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak Ansar ya. Iya, silakan tapi kan videonya Pak, silakan. Kalau itu bisa saya Pak Dokter, Pak Kepala Suku. Ya, silakan disepakati. Yang Pak Ansar ini siapa observernya? Pak Ansar. Siapa? Saya Basto Pak. Pak Basto. Yang kedua siapa? Saya pengamat tua Pak. Ibu Nur Asia Pamas 1. Iya, silakan Pak. Iya, Ibu Nur. Iya. Ibu Nur Asia Pamas 1. Pak aspek apa yang mau diamati? Lanjut Pak. Bertanya lanjut. Bertanya lanjut Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Firman Iman selaku dosen atau pendamping di kegiatan kursus ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan pula teman-teman peserta yang hadir di sini. Ya mungkin hari ini akan menjadi mahasiswa seolah-olah ya, mungkin bahasanya seperti itu. Tadi mohon maaf, kedengaran suara saya Pak? Ya. Iya, kedengaran sih Pak. Iya, jelas sekali Pak. Sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan permohonan maaf karena saya pakai menggunakan 2 device karena kondisi laptop tidak memungkinkan untuk bermasalah lah mikrofonnya, sehingga saya harus pakai HP untuk menaikkan suara itu, vokal itu, dan yang satunya untuk menampilkan bahan ajar ini. Baik, belum mungkin kita masuk nanti di materi. Saya ingin menyapa dulu ke teman-teman. Sebelumnya itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam konteks seperti ini yang mungkin dalam kegiatan ini kita alihkan ke kegiatan teaching ya. Yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin saya hari ini bertindak sebagai dosen, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman bertindak sebagai mahasiswa. Itu mungkin penyampaian di awal. Baik, saya langsung ke materi. Jadi seperti yang tampil di ini bahwa saya akan memberikan atau memberikan mata kuliah tentang apresiasi puisi. Kemudian nanti di perkuliahan ini kita akan belajar tentang ada di CPNK-nya ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar apresiasi puisi dan langkah-langkah dalam melakukan apresiasi puisi. Nah, terkait materi yang akan kita fokuskan hari ini adalah terkait definisi apresiasi puisi dan langkah-langkah dalam apresiasi puisi. Baik, kita lanjut. Ini mungkin sudah tampil di layar bahwa kita akan mempelajari tentang mata kuliah apresiasi puisi. Nah, sebelum kita masuk di persoalan ini, saya ingin mengecek dulu kesediaan atau ketersiapan kondisi teman-teman mahasiswa dan adik sekalian untuk mengikuti perkuliahan. Ada yang berhalangan hadir hari ini ya. Kalau tidak salah ada sekitar 17 orang peserta kuliah hari ini yang harusnya hadir ya. Ada yang bermasalah atau ada yang berhalangan hadir hari ini? Mohon direspon. Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Hadir semua. Pak. Ya, karena kemarin saya mendengar ada yang punya kegiatan hari ini dan mungkin berhalangan hadir. Ternyata alhamdulillah bisa hadir semua.
Ya, sebelum saya menjelaskan terlebih jauh lagi tentang apresiasi puisi ini, saya meminta kepada peserta kuliah hari ini beberapa hal. Yang pertama mungkin adalah saya meminta kepada ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian untuk bagaimana kemudian nanti pada saat mengikuti proses perkuliahan ini, saya minta dengan sangat konsentrasinya dan fokusnya dalam memperhatikan atau mendengarkan apa-apa yang kemudian akan kami sampaikan di penyajian materi nanti, karena tidak tertutup kemungkinan saya ingin partisipasi adik-adik sekalian atau saudara-saudara sekalian mahasiswa untuk membantu saya dalam membacakan apa yang tampil di slide. Jadi saya sangat meminta nanti fokusnya, konsentrasinya untuk memperhatikan materi yang saya sajikan. Kemudian terkait dengan kita bahwa sekarang ini kan kita berada dalam kondisi pandemi yang mungkin sudah agak ini, meskipun masih ada varian-varian baru. Jadi saya ingin dari sekalian tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan ya, karena bila mana kita sudah ini dalam kondisi yang kurang fit, maka tentu kita akan berhalangan untuk hadir mengikuti perkuliahan. Dan ketika misalnya ada sekalian berhalangan hadir kuliah, maka tentu akan berdampak pada ketertinggalan materi yang atau pengetahuan yang Anda akan dapatkan. Jadi sekali lagi saya minta kepada peserta untuk kemudian bisa lebih memperhatikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah belajar itu harus diawali dengan niat yang baik ya. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian untuk dalam mengikuti perkuliahan ini harus punya niat yang baik, harus bersedia untuk ikhlas menerima ilmu. Karena kapan ada niat yang tidak baik, ada ketidakikhlasan atau ada itu perasaan-perasaan yang tidak enak atau kurang mood dalam mengikuti materi, maka tentu ilmu itu akan masuk dalam pikiran adik-adik atau saudara-saudara sekalian. Mungkin yang saya harapkan. Jadi sekali lagi diperhatikan belum terbaik pada saat mengikuti perkuliahan, itu mungkin yang terpenting ya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi ini terkait apresiasi puisi ya. Jadi tadi ada materinya adalah bagaimana kemudian kalian mampu memahami apa itu konsep dasar puisi dan bagaimana langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi. Nah, tentu di perkuliahan sebelumnya mungkin atau di pengalaman-pengalaman yang ada di luar, mungkin ada organisasi atau lembaga-lembaga yang mungkin ada sekalian ikuti, tentu pernah mendengar yang namanya mungkin puisi atau apresiasi. Nah, saya ingin meminta kepada anda sekalian, barang 2 orang lah atau 3 orang, untuk menyebutkan satu kata yang ada kaitannya dengan apresiasi puisi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara kalian peserta kuliah hari ini yang hadir, ada yang bisa menyebutkan satu kata yang berkaitan atau ada hubungannya dengan apresiasi puisi atau puisi. Saya Pak, izin. Ya, saya Pak. Saya Asari, izin Pak. Pak Asari. Iya. Ya, silakan Pak. Kalau saya lihat dari apa yang Bapak paparkan tadi sebelumnya, kalau satu kata untuk yang menggambarkan apresiasi itu adalah misalnya kata bagus atau mantap atau oke. Mungkin itu barangkali Pak dosen. Makasih. Ya, baik. Mungkin ada tadi yang bersuara tadi itu yang siapa ya? Saya Pak. Yang paling penting itu ya. Silakan Bu. Iya. Ibu siapa ya? Iya, terima kasih. Bu Risma Pak. Oh, Bu Risma ya. Iya, Baik, terima silakan, kasih Bu Pak. Risma.
Ya, setahu saya kalau untuk kata-kata biasanya untuk penghargaan presensi puisi biasanya kita mengatakan puisi yang indah. Si yang indah. Ya berarti ada kaitannya. Berarti kata indah kita fokus ke kata yang Ya, indah ya. kata indah Pak. Iya. Baik. Satu orang lagi yang saya betulkan tuh. Ini tes vokal dulu lah di awal. Sekaligus ngecek apa ya semangatnya Bapak ini, saudara-saudara sekalian. Perhatiannya lah. Masih ada satu orang yang bisa menyebutkan apa kata yang ada kaitannya dengan puisi. Saja. Ya saja. Ya persajakan. Ya. Masih bisa tambah lagi Pak dosen? Pak boleh? Kalau dalam puisi mungkin ada kata memikat hatiku mungkin Pak dosen. Memikat hatiku. Tapi 2 kata itu di. Salah satu diksi juga ya. Baik, terima kasih atas respon atau atensi yang Bapak Ibu berikan selaku peserta mata kuliah ini. Kita lanjut dulu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sudah punya pengetahuan awal atau ada dasar lah untuk ikut dalam mata kuliah presisi puisi ini. Mungkin terkait dengan apa itu konsep dasarnya dan bagaimana langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi. Saya jelaskan bahwa apresiasi puisi ini kata apresiasi ya, terdiri dari 2 kata yaitu apresiasi dan puisi. Itu digabungkan ya. Apresiasi, nah kita paham. Jadi sebelum kita membahas sebuah materi itu, salah satu materi itu, kita harus paham dulu seperti apa konsep atau definisi dari permasalahan yang kita bahas. Supaya nanti pada saat proses diskusi tidak menggambar ternyata memang pada saatnya kita tidak sepakat di awal tentang memaknai sebuah persoalan. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi, saya mau jelaskan dulu apa itu apresiasi. Nah, apresiasi ini berasal dari kata bahasa Inggris atau berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciation yang berarti menghargai, ya. Menghargai bisa juga mungkin ada kata-kata lain yang bersinonim dengan kata menghargai, mungkin ada di dalamnya, ada menilai ya. Itu. Kemudian apresiasi diartikan ini ada beberapa pahaman yang saya memiliki beberapa definisi bahwa apresiasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penghargaan atau penilaian terhadap sebuah karya sastra misalnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apresiasi ini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penghargaan atau penilaian terhadap sebuah karya sastra. Nah, adapun misalnya pandangan-pandangan lain atau definisi-definisi lain yang mungkin menjadi kreativitas adik-adik sekalian atau saudara-saudara sekalian bahwa ini terkait dalam mendefinisikan apresiasi itu boleh-boleh saja, yang jelas bahwa kata apresiasi ini bersumber dari atau dapat diartikan sebagai menghargai atau memberikan penilaian. Itu mungkin yang perlu dipahami. Lanjut, ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kata apresiasi puisi ini kita harus sepakati dulu apa itu puisi, apa itu apresiasi dan apa itu puisi. Nah, definisi puisi. Ini ada beberapa para ahli sih yang karena terus terang saya bukan ahli, jadi saya harus mengutip dulu bagaimana pendapatnya si ahli. Nah, ada beberapa yang saya cantumkan di slide ini, itu menurut para ahli terkait puisi. Jadi menurut Habib Yasin bahwa puisi adalah sastra yang diikat perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Jadi suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan, memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal yang atau kejadian tertentu. Itu menurut Habib Yasin. Kemudian menurut Sumardi, dia berpendapat atau beliau berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan. Ingat, menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat serta diberi irama bunyi, sehingga dan dalam memiliki kata-kata bermakna kias atau imajinatif. Nah itu. Jadi kata kuncinya di sini, poin pentingnya adalah bahasanya dipadatkan, dipersingkat, diberi irama bunyi, kemudian memiliki kata bermakna kias atau imajinatif.
Kemudian yang ketiga Herman Waluyo. Biasa kalau dalam kutipan ini apa di Ada Pak, mohon maaf, slide-nya tidak berpindah. tidak berpindah ya Bu ya? Kalau di sini di layar saya berpindah loh. Oh, atau Sudah berpindah Pak. pindah. Ya maaf, mungkin jaringan saya tidak stabil Pak, ya maaf. Ya, Ya, tidak apa-apa. Biasa Ya, iya, inilah, Pak. Iya, Pak. inilah suka dukanya kita belajar daring. ya mohon maaf Pak. Iya. Oke. Maaf, saya lanjut ya. Jadi ada ahli yang ketiga ini Herman Waluyo berpendapat bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan kekuatan bahasa dan struktur fisik serta struktur batin. Nah, dari tiga pendapat ini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata puisi tidak terlepas dari sebuah bahasa yang indah yang kemudian sudah dipadatkan, kemudian memiliki makna hias dan mungkin diberi irama bunyi atau ada kekuatan bahasanya dalam strukturnya ya. Itu mungkin yang harus dipahami ya. Jadi ada tiga ahli ini yang kemudian saya kan nanti Bapak Ibu sekalian atau Ibu sekalian nanti menyimpulkan ini ya. Ada yang pernah menyimpulkan beberapa pendapat terkait sebuah objek atau hal? Ada yang sudah pernah ya. Jadi tolong nanti dari tiga definisi ini mungkin jadi nanti akan saya tanyakan seperti apa penyimpulan Bapak Ibu sekalian dari tiga definisi yang saya berikan ini. Saya lanjut dulu ke materi. Saya lanjut. Saya potong Pak Ya, Besar. siap Pak. Saya potong. Target kita ini bukan Bapak menyebabkan semua dosen ini pintar mengenai materi ini. Oh iya. Ya, ini hanya sarana untuk memperlihatkan keterampilannya Bapak dalam hal apa terutama Pertanyaan dasar. Bertanya lanjut Pak. ya itu yang penting sebenarnya. Oh Jadi iya, materi siap, Pak. ini hanya sarana. Ya, siap, Soal Pak. di materinya habis tidak habis tidak penting. Ya, Tapi yang Pak. penting ketika Bapak menyampaikan materi ini kelihatan Bapak punya kemampuan dari keterampilan bertanya lanjut. Bertanya lanjut. Bertanya lanjut. Saya lanjut. Nah, waktunya 6 menit lagi ya. Ya. Jadi kita lanjut di materi berikutnya ini tujuan apresiasi. Nah, ada 4 hal yang menjadi tujuan dilakukannya apresiasi. Antara lain mendapatkan pengalaman, ya. Bisa dipahami mendapatkan pengalaman. Sekarang saya mau bertanya ke peserta kuliah ini. Menurut Anda, apa yang Anda pahami kira-kira tentang mendapatkan pengalaman? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Izin Pak, Jadi saya Sari. siap, Pak Kal- Sari. iya, kalau Silakan, dari Pak. ya mendapatkan pengalaman dari suatu bahasa puisi itu biasanya ada perasaan menyenangkan Pak. Perasaan senang atau bahagia, apalagi kalau sudah jatuh cinta itu dikasih bahasa puisi pasti senang rasanya itu. Itu pengalaman Nah, pribadi itu. kayaknya. Mantap Pak. Iya, makasih banyak Pak. Ternyata, Ya, itu pengalaman itu yang diceritakan. Iya. ya, Pak Muhammad Atiri ternyata punya pengalaman dan bakat untuk bersastra ya. Sedikit Kemudian Pak. yang kedua, Iya. itu mendapatkan pengalaman ya. Kemudian yang kedua mendapatkan pengetahuan itu. Nah, mungkin saya tunjuk langsung ya, Bu Arianti Dianita ini apa yang Anda pahami tentang kira-kira mendapatkan pengetahuan khusus dalam mengapresiasi puisi. Kalau misalnya kita mengapresiasi puisi, ternyata kita mendapatkan itu adalah mendapatkan pengetahuan khusus. Nah, pengetahuan khusus itu yang seperti apa? Kira-kira menurut Kalau saya kok puisi, misalnya kita kata-kata istilahnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita berpuisi, kata-kata kita mungkin di kosakata lebih dan nah itu seperti itu. bagus sekali Bu. Oke. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi pengetahuan khusus mulai dari pemahaman, mungkin dari sisi pengalaman, mungkin ternyata dalam puisi itu dalam sebuah puisi itu ternyata ada pengalaman yang digambarkan oleh si penyair. Kemudian di pengetahuan khusus ini ternyata pada saat kita mengapresiasi puisi itu ternyata bisa menambah kosakata ya. Apalagi ini puisi-puisi, dalam puisi itu kan ada kata-kata atau diksi yang kemudian lebih halus ya. Itu perbedaan kata ya.
Ini bisa juga didapatkan melalui pengalaman-pengalaman literasi, kegiatan literasi. Kemudian mendapatkan kesadaran. Nah, ini kesadaran. Saya tuh di bapak apa ya, bapak siapa itu? Apa namanya yang kemarin yang saya mati itu? Siapa lagi ya peserta yang mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan sebelum saya tunjuk langsung namanya? Oh ya, Ibu Maya Lisa. Ibu Maya Lisa bisa memberikan tanggapan terkait ini? Berikan apa yang mendapat kesadaran? Jadi kesadaran itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian perasaan kita mengapresiasi itu kan kita sudah mengetahui seperti apa pengalaman yang dicantumkan, kemudian seperti apa buktinya dan apa sesungguhnya yang ini sebenarnya dalam persoalan puisinya itu ketika dia menuliskan puisi. Kemudian ada yang keempat ada memperoleh hiburan. Nah, kita mengapresiasi puisi karena itu terlepas dari seni ada sesuatu yang indah, berarti kita akan memperoleh yang namanya hiburan atau kita akan merasa terhibur pada saat kita melakukan apresiasi puisi. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, saya ingin keterlibatan Bapak Ibu sekalian selaku peserta mata kuliah. Mohon saya dibantu untuk membaca. Jadi ini ada proses apresiasi. Ada 3 aspek yang kemudian terlibat dalam kegiatan atau proses apresiasi. Yang pertama adalah kritik, kemudian aspek emotif dan evaluatif. Mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman awal tentang apa itu kognitif dalam mengapresiasi puisi. Saya lanjut ya, Pak Basto, bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu kognitif? Pernah dengar kata kognitif ya? Ya, terkait dengan apresiasi terhadap pemahaman. Ya, apresiasi terhadap, itu untuk kemampuan untuk memahami. Ya, terkait pada persoalan memahami bagaimana kita memahami sebuah puisi itu ya. Kemudian aspek emotif. Nah, ini dari kata emosi. Emosi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, lanjut. Boleh saya bertanya, Bapak? Silakan.